Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rizky Amelia. Saya dari kelas A Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 112111383. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pancasila. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Sejarah singkatnya, pada awal abad ke-20, pemikiran tentang identitas dan nasionalisme Indonesia muncul dengan gerakan nasionalis pada awal abad ke-20. Kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda menandai dorongan untuk mencari identitas nasional yang lebih jelas. Kemudian BPUPKI dan Pidato Soekarno pada tahun 1945. Pembentukan BPUPKI dan Pidato Soekarno di depannya menjadi tonggak pembentuk ideologi negara dan Pancasila. Kemudian, penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi diakui sebagai dasar negara pada hari yang sama dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, periode Orde Baru pada tahun 1966. Pada masa Orde Baru, Pancasila didefinisikan secara lebih kaku dan diintegrasikan ke dalam ideologi negara. Kemudian, era reformasi pada tahun 1998. Reformasi pembuka ruang lebih besar untuk penafsiran dan diskusi terbuka tentang Pancasila. Kemudian selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Yang pertama, landasan nilai untuk iptek. Yang kedua, internalisasi nilai Pancasila dalam iptek. Yang ketiga, pedoman normatif. Dan yang keempat, indigenisasi ilmu dengan akar budaya dan ideologi Indonesia. Kemudian konsekuensi poin yang ke-1 itu iptek tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, yang menggadaikan adaptasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek. Kemudian konsekuensi poin yang kedua, setiap iptek di Indonesia harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila meskipun ada fleksibilitas dalam sejauh mana nilai-nilai itu terlibat. Kemudian konsekuensi poin yang ketiga, Pancasila berperan sebagai rambu normatif dalam pengembangan iptek dengan asumsi bahwa aturan halus disepakati sebelumnya, meskipun tidak ada jaminan bahwa aturan tersebut akan terus ditaati seiring perkembangan iptek. Kemudian konsekuensi poin keempat, menekankan perkembangan iptek harus tumbuh dari budaya dan ideologi Indonesia melalui indigenisasi ilmu. Ini berarti Pancasila bukan hanya dasar nilai, tetapi paradigma ilmu di Indonesia yang memerlukan diskusi lebih mendalam di kalangan intelektual Indonesia. Kemudian ada alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai perkembangan iptek. Yang pertama itu perlu mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi canggih dalam aktivitas seperti penggalian tambang. Yang kedua, menggunakan sila-sila Pancasila sebagai kontrol untuk mengendalikan kemajuan iptek yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dan cara berpikir masyarakat yang sering cenderung menjadi pragmatis dan sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai lokal yang digantikan oleh gaya hidup global perlu dijaga, termasuk sifat bersahaja, solidaritas sosial, dan musyawarah untuk mufakat. Pembahasan yang selanjutnya, peranan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Di sila yang pertama, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal, juga menempatkan manusia sebagai dari dalam alam semesta. Kemudian di sila yang kedua, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan sesuai fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Kemudian di sila yang ketiga, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem.
Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Kemudian di sila yang keempat, bermakna mengeimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Kemudian di sila yang kelima yaitu menekankan tiga keadilan yang disebut oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Materi yang selanjutnya, bentuk tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pengaruh kapitalisme global yang membatasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek dan sistem ekonomi. Kemudian yang kedua, dampak globalisasi membuat Indonesia kurang kompetitif dalam pengembangan iptek, menjadikannya lebih sebagai konsumen ketimbang produsen. Kemudian yang ketiga, konsumerisme mengubah Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain, dan konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu masih berada dalam tahap wacana daripada aplikasi kebijakan negara. Kemudian materi yang dapat saya paparkan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.